warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim kantor pertanahan yang diwakilkan oleh Kepala Sesi, yang saya hormati pula tim pemerintah Kabupaten dan tim pemerintah desa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat persiapan penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca distribusi tanah. Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sertifikat ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi. Saya harap melalui diskusi dan kerjasama yang baik kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin akan timbul, serta menetapkan langkah-langkah konkret untuk mempercepat penerbitan sertifikat tersebut. Selanjutnya, saya persilakan kepada Kepala Sesi untuk memaparkan materi pada rapat ini. Ada Bapak Manajer silakan. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan, yaitu kegiatan redistribusi tanah ini dilakukan dengan DIP4T juga, yaitu kegiatan data dan informasi pemasaran, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan di Desa Leli Utara, Kecamatan Romo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan oleh kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat dengan melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Mamuju dan panitia pertimbangan dan Rekom Kabupaten Mamuju. Berikut SK penetapan objek oleh Pak Kanwil tentang penetapan lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2024. Kemudian lokasi objek redistribusi tanah. Kegiatan data informasi pemasaran, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah atau DIP4T dan redistribusi tanah bersumber dari hasil penyelesaian sengketa dan konflik kelompok tani maju melawan bertempur di Desa Leli Utara, Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ini SK penetapan subjek oleh Bupati Kabupaten Mamuju. Dan berikut ada daftar objek dan subjek redistribusi tanah, yaitu penerima dari kegiatan redistribusi tanah ini terdapat 30 warga atau masyarakat yang menerima hasil redistribusi tanah ini yang berada di Desa Leli Utara, Kecamatan Romo. Ini merupakan contoh lampiran dari DIP4T yang diambil dari kegiatan redistribusi tanah dan DIP4T. Kemudian ini lampiran contoh sertifikat elektronik yang hasil output dari kegiatan redistribusi tanah ini. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke selanjutnya agenda kegiatan penyerahan sertifikat atas tanah yang akan dilakukan pada hari tanggal Rabu 6 Juni 2024, tepatnya di Balai Desa Leli Utara. Waktunya jam 8 sampai jam 12. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pemerintah desa atau tim pemerintah kabupaten untuk menyampaikan tambahan atau masukan terkait pemaparan dari kami. Waktu dan tempat saya akan persilakan.
Terima kasih atas saran atau masukan dari tim pemerintah kabupaten. Selanjutnya kepada tim pemerintah desa untuk menyampaikan tambahan terkait pemaparan dari kami kepada tim pemerintah desa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada waktu yang telah diberikan. Saya sebagai pihak keadilan masyarakat, kami dari pemerintah desa memiliki masukan yang penting, yaitu perlu dilakukannya sosialisasi dan pemberdayaan yang intensif kepada masyarakat, terutama kepada calon penerima redistribusi tanah, agar mereka memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Namun hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Mungkin saja masukan dari kami sebagai pelaku pemerintah desa. Semoga diterima oleh seluruh masyarakat desa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim pemerintah kabupaten dan tim pemerintah desa. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kepala seksi untuk menjawab kepada Bapak kami persilakan. Saya akan menanggapi saran dari kabupaten tentang transparansi. Kami dari kantor pertanian Kabupaten Mamuju akan transparansi mungkin tentang kegiatan redistribusi tanah ini agar tidak ada kesalahpahaman ataupun konflik yang terjadi di kemudian hari. Dan untuk pemerintah desa tentang sosialisasi, mungkin kita akan meningkatkan sosialisasi kepada warga desa, yaitu tentang penyerahan sertifikat ini. Mungkin dari pihak desa ada pendamping, mungkin itu saja. Terima kasih atas penyampaian dari kepala seksi. Untuk tambahan dari saya, tujuan utama dari rapat ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses penerbitan sertifikat hak atas tanah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sertifikat hak atas tanah ini merupakan bukti sah kepemilikan tanah bagi masyarakat yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berkontribusi dalam rapat ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan sesi 1, 2, 3, dan 4. Di sesi 4 tadi kan satu tantangan ya. Tantangannya adalah penyerahan sertifikat akan dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi kepala kantor itu mungkin lupa. Padahal tadi dia di WA sama Kompres. Jadi Anda harus tahu bahwa kalau penyerahan sertifikat dilaksanakan oleh Presiden, Anda harus atur waktunya yang secepat mungkin. Karena kemudian nanti itu akan berhubungan dengan pertama, protokoler kabupaten, protokoler gubernur, protokoler kementerian, kemudian pas pampres. 1 minggu sebelum pelaksanaan pas pampres sudah datang ya. Pas pampres datang untuk sterilisasi. Dia datang lihat situasi, bahkan nanti mungkin ada 2 atau 3 agen yang ditempatkan di sekitar lokasi. Itu Anda harus atur ya. Jadi kemudian oleh sebab itu biasanya pengalaman saya dengan teman-teman yang dikunjungi, saya kan sering penelitian ya, sambil penelitian kita kemudian ngobrol. Nah mereka bilang itu nanti diskusinya dengan pemerintah kabupaten itu detail di masalah itu. Bagaimana kemudian kabupaten mendukung agar kegiatannya lancar. Ya, dalam waktu seminggu itu kemudian kedatangan pas pampres untuk menyiapkan lokasi, sterilisasi dan lain sebagainya. Hotelnya di mana dan seterusnya. Itu yang kemudian saya pikir menjadi tantangan buat Anda kalau nanti Anda berada di
situasi yang nyata, yang real ya. Bisa aja ada jadi staf di kantor petani, kemudian tolong Mbak atau Mas koordinasi dengan protokoler kabupaten menyiapkan hotel untuk presiden. Nanti kan kita ada antara 3 atau 4 lokasi hotelnya, kemudian nanti pas pampres yang menentukan. Bisa aja salah satu dari 4 diambil atau hotel yang berbeda karena faktor keamanan. Itu yang penting. Kemudian yang berikut pelajaran kita dari sesi 1, 2, 3, 4 adalah suasananya adalah rapat, bukan penyuluhan. Karena suasananya rapat, maka kendali ada di tangan komandan rapat, yaitu kepala kantor pertanahan. Oleh sebab itu, presenter penyaji materi dari kantor pertanahan tidak boleh kemudian menawarkan kepada peserta untuk melakukan respon. Ya. Itu serahkan kepada selesai dia presentasi, serahkan kepada kepala kantor. Kepala kantor kemudian yang mempersilahkan dari kabupaten yang berbicara, dari desa berbicara. Ya. Jadi Anda harus bedakan mana yang penyuluhan, mana yang rapat. Kalau penyuluhan, lalu lintas diskusi diatur oleh moderator. Itu kalau penyuluhan. Tapi kalau rapat dipimpin oleh kepala komandan rapat. Kalau di sidang DPR bupati. Kalau di sidang-sidang seperti itu yang itu adalah kepala kantor. Ya. Itu dan ini adalah pertemuan ke-15. Nanti di pertemuan ke-16 Anda akan masuk ke praktikum rapat monitoring dan evaluasi kegiatan redistribusi tanah. Jadi nanti tim kantor pertanahan, kepala kantor silakan tunjuk kepala seksi senior itu kepala seksi yang paling diandalkan di kantor untuk presentasi apa yang sudah dilakukan dalam hal monitoring dan evaluasi dari setiap tahapan. Anda bikin saja misalnya tahapan penyuluhan, apa monitoringnya dan evaluasinya, apa yang kurang yang perlu diperbaiki. Kemudian tahapan pengukuran pemetaan, kemudian tahapan sidang DPRA, kemudian tahapan penyerahan sertifikat. Nah itu nanti disampaikan presentasi oleh tim kantor pertanahan. Kemudian nanti yang merespon 2, pemerintah kabupaten memberikan masukan untuk perbaikan, dan yang satu lagi adalah perwakilan dari APH, aparatur penegak hukum, ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan. Jadi nanti permainan kita di situ ya. Satu kelompok bermain sebagai kantor pertanahan, satu kelompok bermain sebagai perwakilan kabupaten. Bupati tidak hadir ya, bupati tidak hadir. Kemudian satu lagi kelompok bermain sebagai APH, aparatur penegak hukum dari perwakilan kepolisian dan kejaksaan. Yang hadir perwakilannya, bukan kejaksanya, bukan kepala kejaksaannya, tapi perwakilannya. Itu yang kemudian nanti kita lihat di pertemuan ke-16. Selanjutnya di pertemuan ke-16 saya minta Anda posting laporan Anda dalam bentuk PDF. Ya, dari mulai A sampai Z diposting di pertemuan ke-16. Diposting di WA Group. Karena begitu Anda selesai posting akan saya masukkan di laptop saya. Jangan dijapri, kalau dijapri nanti hapus saya dulu. Di WA Group saja. Ya, di WA Group kemudian nanti saya langsung otomatis saya masukkan ke laptop. Oke, begitu. Jadi kita masih punya satu kali pertemuan lagi. Kalau saya lihat dari situasi kelas, peluang nilai Anda adalah antara 85 sampai 95. Dengan catatan tidak ada satu mahasiswa yang tidak terdaftar di kelompok. Dan hati-hati kita kelompoknya jangan sampai tertinggal. Jangan-jangan ada satu nama yang tercantum di kelompok manapun, nah itu bahaya. Dia harus bikin laporan sendiri. Jadi bagi yang tidak masuk dalam kelompok, dia harus bikin laporan PDF sendiri. Oke, demikian nanti kita ketemu di pertemuan ke-16 sebelum kita akhiri. Silakan. Sudah? Oh ya. Oke, sampai gitu ya. Nggak akan sampai kita akan ada bertanya dan nggak akan memanfaatkan. Sampai demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.